Salam bahagia. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Bersama saya Subakar Maresan. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak kawan saya, sahabat saya, saudara saya, Bapak Dewa Manu. Beliau ini adalah ahli di bidang pengadaan barang dan jasa. Beliau ini adalah kepala instalasi pengadaan di Rumah Sakit Bali Mandara. Mungkin sudah tidak asing lagi, Bali Mandara itu ada di seputaran Sanur, Pak Dewa ya? Pak Sanur. Berada di seputaran Sanur. Kemudian beliau ini adalah juga pengurus IAPI. Nah, pertanyaan awal saya, IAPI itu apa, Pak Dewa? Oke, makasih Pak Subakar Maresan, Pak SKR. Kalau kita bicara IAPI itu adalah organisasi profesi. Profesi kami adalah ahli-ahli di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Oke. Jadi IAPI itu adalah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Kebetulan di Bali, di DPD Bali, saya sebagai dalam kepengurusan duduk sebagai bendahara. Di samping juga sebagai narasumber fasilitator dalam hal pengadaan barang jasa pemerintah. Ya. Berarti sering mengadakan training, sering mengadakan konsultan lah gitu ya. Betul. Terkait dengan pengadaan barang jasa ya. Kami di IAPI rutin kita melakukan training, consulting, pelatihan-pelatihan, pendampingan kepada instansi pemerintah maupun kepada swasta, ya. Nah, BUMD dan BUMN juga. Jadi Pak Dewa, jadi begini, kalau kita berbicara pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa di pemerintah, gitu ya, seringkali kita tuh dihadapkan pada persoalan berkonotasi negatif, seolah-olah pengadaan barang dan jasa itu sangat berkelindan dengan persoalan korupsi, berkelindan dengan persoalan markup harga, kemudian berkelindan dengan persoalan-persoalan pidana pada akhirnya, jadi perbuatan melawan hukum gitu ya. Nah, saya ingin tahu lebih jauh gitu ya, dalam arti saya mungkin paham hukum gitu ya, kita juga penggiat hukum gitu, tapi dalam konteks pengadaan barang dan jasa ini kemudian dihadapkan pada perspektif-perspektif konotasi negatif tadi. Bagaimana kira-kira Pak Dewa menanggapi persoalan itu? Memang Pak SKR, kalau kita mengenal pengadaan barang, begitu kalau zaman dulu orang mengenal proyek pemerintah. Dapat proyek nih. Itu sudah konotasinya dapat untung berapa nih, komisi berapa nih, konotasinya sudah ke sana. Sehingga tidak salah seperti apa yang Pak SKR sampaikan, bahwa di masyarakat yang jamak orang ketahui tentang pengadaan barang adalah dari sisi korupsi, fiktif, markup. Nah, justru itulah kami melalui organisasi kami ingin menghapus stigma-stigma itu, ingin memberikan pencerahan, ingin memberikan mengembangkan literasi di masyarakat bahwa pengadaan barang jasa itu adalah suatu profesi yang mulia. Dalam arti bahwa pengadaan itu bukan segalanya, tetapi semuanya butuh pengadaan. Coba Pak SKR sebut salah satu saja di pemerintahan, apa yang tidak butuh pengadaan? Contohnya Pak SKR sebut salah satu. ATK. Butuh belanja ATK, pengadaan ATK. Ya. ATK bisa dimanfaatkan oleh organisasi menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Nah, apalagi? Cleaning service. Ada pengadaan jasa cleaning service. Ada juga, ya. Jadi semua kegiatan pemerintah itu, baik dalam memberikan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan, butuh pengadaan barang. Nah, oke lah. Sekarang kalau kita bicara pengadaan barang dan jasa, berarti dekat persoalan ini dengan persoalan belanja. Betul. Nah, persoalan belanja. Dalam konteks pemerintahan pun kita juga mendengar istilah belanja dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Nah, bagaimana nih Pak Dewa kalau kita berbicara mendengar istilah belanja ini? Memang pada intinya, secara sederhana kita memahami pengadaan itu adalah memang cara pemerintah untuk berbelanja. Itu pengadaan barang jasa. Nah, kalau kita analogikan di rumah tangga, ketika seorang ibu rumah tangga belanja ke pasar,
tentu dia sudah membawa catatan tuh berupa mau beli apa. Nah, kalau di pemerintahan ada yang namanya analisa kebutuhan. Butuh apakah kita pemerintah? Pergi ke pasar. Sampai di pasar, ibu itu akan menawar. Pasti kalau ibu pasti suka tawar menawar tuh di pasar. Nah, kalau di pemerintahan, metode itu ada dalam metode pengadaan barang jasa. Karena pengadaan barang jasa pemerintah pada prinsipnya itu memiliki 6 prinsip yang harus dilakukan. Satu, prinsip efisien. Yang kedua, efektif. Transparan. Bersaing. Harus ada persaingan itu juga ya. Iya. Terbuka. Harus ada keterbukaan. Dan yang terakhir, akuntabel. Jadi semua belanja pemerintah itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Di situlah bedanya dengan belanja ibu rumah tangga tadi. Nah, ini tadi Pak Dewa kan menganalogikan nih, ketika ibu-ibu belanja untuk urusan rumah tangga, kemudian pemerintah juga berbelanja dalam rangka pengadaan barang dan jasa nih. Nah, tadi Pak Dewa mengatakan bahwa ada kesamaan gitu, tapi kadang seorang ibu-ibu, seorang ibu-ibu kadang sampai pasar berpikir, mungkin sudah mencatat di rumah, oh nih beli bawang, beli ini. Sampai pasar, oh saya butuh ini nih, akhirnya membeli sesuatu yang tidak sesuai dengan catatannya. Nah, kira-kira dalam konteks pemerintah bisa nggak seperti itu? Nah, justru di situ udah bedanya antara belanja pemerintah dengan belanja tadi dari ibu-ibu tadi. Karena kalau kita pahami pengertian pengadaan barang jasa pemerintah itu adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan. Dimulai dari proses identifikasi kebutuhan. Jadi identifikasi kebutuhan sampai diserahkannya barang jasa itu. Nah, kalau konteks tadi belanja ibu-ibu, tadi biasanya walaupun memang sudah membawa kebutuhannya ke rumah, tetapi tidak bisa terlepas dari keinginan. Jadi itu di situ bukan pemenuhan kebutuhan, tetapi keinginan. Ya. Kalau pemerintah harus berdasarkan kebutuhan ya. Need. Bukan keinginan. Bukan want gitu ya. Nah, ini menarik nih. Nah, kemudian yang menjadi hal juga perlu saya ketahui. Tadi kita ngomong pengadaan barang dan jasa. Nah, ini kan ada 2 istilah yang dihubungkan dengan kata dan. Nah, ada pengadaan barang, ada barang ya, dan jasa. Nah, kira-kira antara barang dan jasa ini apa perbedaan Pak Dewa? Kalau kita bicara pengadaan barang jasa pemerintah, jamak orang biasanya menggunakan tanda garis miring ya. Tapi ada barang, bisa jasa, atau bisa barang dan jasa. Jadi kita mengenal 4 jenis pengadaan barang. Ada 4 jenis. Satu, pengadaan barang. Berarti berwujud, tidak berwujud. Berarti konsepnya sama seperti hukum ya? Bergerak. Sama persis. Berwujud, tidak berwujud, ada benda bergerak, tidak bergerak gitu. Yang kedua, ada pengadaan jasa konsultan. Berarti kalau bicara konsultan berarti olah pikir. Brainware dia. Yang ketiga, ada pengadaan konstruksi berarti bangunan. Membangun, membongkar. Nah, itu pengadaan konstruksi. Atau membangun suatu wujud ya, mewujudkan sesuatu. Sekolah. Yang terakhir, yang keempat, jasa lainnya. Jasa lainnya ini kalau tadi konsultan kita bicara brainware, kalau jasa lainnya kita bicara skillware, penampilan. Skillware. Apa contohnya Pak? Contohnya tadi cleaning service tadi. Cleaning service ya, ada jasa pengaman, ada jasa boga, catering. Tapi jasa pengaman itu juga bisa diadakan ya, pengadaan itu ya? Iya, bisa diadakan. Iya. Oke. Skillware. Nah, kalau saya mengamati Pak Dewa ya, selain berbicara pemerintah, ya, nah wujud pemerintah seperti apa, gitu ya, pada umumnya pemerintah, gitu. Kemudian di satu sisi saya juga, misalnya di Universitas Udayana ini, kalau Universitas Udayana itu sekarang adalah BLU, Badan Layanan Umum. Nah, kemudian ada juga lembaga-lembaga terkait yang memberikan public utility. Seperti BUMN. Nah, di Bali BUMN, PDAM misalnya. BUMD ya. Nah, kira-kira dalam konteks pengadaan barang dan jasa,
ada perbedaan tidak? Atau sama semua? Karena kalau kita cari dari sisi tujuan kan nampaknya ada perbedaan-perbedaan ini. Bagaimana Pak Dewa? Menarik, ini isu belakangan yang hangat ini Pak SKR. Oke. Dengan terbitnya regulasi terbaru untuk pengadaan barang jasa pemerintah, Perpres 16 2018 itu dengan tegas sekali membatasi ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi regulasi Perpres 16 2018 ini ruang lingkupnya adalah pengadaan barang jasa yang dibiayai dari APBN ataupun APBD. Nah, jadi yang seperti Pak SKR sampaikan tadi, ada entitas-entitas berbeda di pemerintah itu. Betul. Itu tadi Badan Layanan Umum. Betul. Jadi Badan Layanan Umum karena dia berupa BLU, berarti dia diberikan fleksibilitas belanja yang boleh menggunakan dana dari pendapatan langsung. Nah, berarti kan bukan anggaran APBN maupun APBD. Betul, ya. Yang kedua, tadi BUMD BUMN. Dia juga menggunakan anggaran dari kekayaan negara yang dipisahkan. Betul. Berarti dia juga tidak menggunakan APBN, APBD. Itu tentunya itu terpisah dari pengadaan barang jasa. Barang pemerintah, pengadaan barang jasa pemerintah pada umumnya. Jadi diatur berbeda. Diatur berbeda karena memang rohnya, filosofinya berbeda. Kalau kita bicara pengadaan barang jasa pemerintah, itu kan public utility dia. Public utility dia. Kedua, kalau dia pengadaan barang jasa di BLUD, itu not profit oriented. Artinya dia tidak profit oriented, tetapi boleh mencari keuntungan. Nah, itu BLUD itu, di BLU itu yang sepanjang untuk pelayanan demi lancarnya pelayanan. Yang ketiga tadi BUMD atau BUMN. Dia jelas profit oriented. Sehingga pengaturan pengadaannya pun berbeda. Kalau kita bicara APBN, APBD, anggaran ditetapkan setiap tahun kan Pak SKR, betul kan? Setiap tahun ditetapkan. Ada siklus. Ada siklusnya. Siklus belanjanya ada namanya dokumen pelaksanaan anggaran. Kalau di APBN, betul. Di APBD ya. Ada DIPA di APBN. Itu ditetapkan setiap tahun. Betul. Jadi pemerintah belanja berdasarkan yang sudah terancang itu. Yang sudah ada. Nah, begini. Nah, sepemahaman saya, dulu saya kan pernah riset ini tentang BUMD. Saya riset tentang BUMD bahwa BUMD itu baik perum gitu ya, perusahaan umum atau persero gitu kan. Di sana ada semacam kemandirian tertentu. Terutama misalnya persero, ada kemandirian tertentu dari direksi gitu ya. Nah, kemudian BLU, misal kalau di Universitas Udayana, itu kita universitas sudah BLU nih. Nah, pimpinan BLU itu kan rektor nih. Nah, kira-kira kalau tadi Pak Dewo mengatakan ada perbedaan antara pengadaan barang dan jasa dari sisi pemerintah pada umumnya tadi, kemudian BLU, kemudian BUMD, BUMN, berarti pimpinan-pimpinan baik BLU, BUMD atau BUMN ini bisa nggak mengeluarkan semacam regulasi-regulasi atau aturan internal mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka di institusi itu atau entitas itu? Bagaimana Pak Dewo? Itu sangat jelas bisa, Pak. Berarti bisa? Sangat jelas bisa. Karena memang dalam Perpres 16 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, jadi pasal 61 memang itu dikecualikan. Oh, dikecualikan? Dikecualikan. Dikecualikan, artinya dia tidak mengikuti pengadaan barang jasa pemerintah. Karena sudah dikecualikan, BULU dan BUMD jangan ikut-ikut kami di pemerintah. Anda atur sendiri sesuai dengan praktek bisnis Anda di sana. Praktek bisnisnya. Sehingga menyambung tadi kalau kita bicara BUMD dan APBD dan APBN. Kalau APBD ada DIPA, DPA dan DIPA tadi, jadi anggaran sudah ditetapkan. Kalau di BLU, karena dia fleksibilitas belanja, sesuaikan belanja Anda dengan pendapatan Anda. Jadi betul-betul diberikan fleksibilitas. Atau begini misalnya di BLU ya, ketika membutuhkan pengadaan barang dan jasa, katakan begitu.
kan kalau kita namanya pelayanan, gitu ya, kita pelayanan kan suatu saat kita membutuhkan sesuatu nih. Betul. Nah, kira-kira bisa nggak setiap saat, gitu, setiap saat ketika dibutuhkan dalam rangka pelayanan memberikan services yang baik kepada konsumen, gitu, bisa nggak BLU ini setiap saat mengadakan pengadaan itu? Sangat mungkin. Sangat mungkin kan ya? Sangat bisa. Karena itu tadi fleksibilitas belanja yang diberikan itu sesuaikan dengan core bisnis pelayanan kita. Contoh misalnya, kalau di universitas ya, atau saya lah di rumah sakit, karena kita bicara tren saat ini kan banyak COVID nih, lagi pandemi nih. Ya, pandemi, betul. Lagi pandemi nih. Betul. Kalau kita bicara APBN, APBD, tidak ada anggaran untuk pandemi. Kecuali sudah ada realokasi dan refocusing anggaran. Iya. Ketika kita bicara penganggaran di BLU, karena dia fleksibilitas, misalnya bulan ini karena musim hujan, tren penyakit mungkin yang banyak penyakit demam berdarah gitu ya. Berarti kita butuh banyak obat-obat demam berdarah nih. Betul. Tahun depan, bulan depannya udah ada lagi penyakit demam berdarah yang banyak, mungkin penyakit diare gitu. Berarti kita butuh belanja obat-obat diare. Jadi kan tetap kita fleksibilitas, sangat menyesuaikan itu. Oke. Menarik. Nah, tapi saya agak balik ke belakang sedikit ya. Tadi saya teringat ketika Pak Dewa itu mengatakan antara perbedaan barang dan jasa. Ya. Nah, saya ini lebih tertarik ke persoalan jasa nih Pak Dewa. Ya. Nah, jasa itu kan kita katakan sebagai brand apa istilahnya sih? Brandware gitu. Kemudian ada juga jasa-jasa lain. Nah, kira-kira kalau saya katakan barang, kalau kita kebutuhan adalah AC gitu misalnya, saya bisa mendapatkan spesifikasi harga terkait dengan AC itu. Nah, kalau terkait dengan brandware tadi dan jasa-jasa lain ini, bagaimana menentukan kira-kira harga? Bagaimana kira-kira menentukan harganya, Pak Dewa? Itulah menariknya kita belajar pengadaan. Menariknya kita belajar pengadaan. Karena kalau orang belajar pengadaan itu, dia sudah paham terkait dengan penganggaran, dia juga sudah paham terkait pelaksanaan suatu proyek. Karena kita ada di tengah-tengah nih. Kalau kita analogikan, ada perencanaan, ada pengadaan, ada pelaksanaan proyek. Jadi ini menariknya kita belajar pengadaan. Ketika kita bicara tadi, kalau Pak SKR bilang mungkin jasa. Kalau kita bicara jasa, berarti ada dua, ada konsultan, jasa konsultasi, atau jasa lainnya. Jasa konsultasi itu brandware. Kalau jasa lainnya dia skillware. Kalau jasa konsultan itu ada mekanisme pengadaan jasa konsultan yang berbeda dengan pengadaan barang, konstruksi maupun jasa lainnya. Nah, misalnya konsultan gini. Kami ini kan penggiat hukum nih. Nah, kalau kita mengatakan konsultan, kalau bicara hukum kita mengenal notaris. Kita mengenal ada mungkin lawyer. Nah, kira-kira apakah ini masuk kategori itu? Ya, benar, masuk kategori itu ya. Terus bagaimana mekanisme memberikan batas kewajaran harga itu? Mungkin saya mulai lagi dari ini, Pak SKR. Setiap kita belajar suatu proses pengadaan, itu harus dipisahkan antara kita mengenal namanya pengadaan jasa konsultan dengan pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya. Karena metode pengadaannya, metode pemilihan penyedia dalam hal ini, itu juga berbeda. Kalau kita bicara konsultan, metode pemilihannya namanya seleksi. Kalau seleksi. Kalau barang, konstruksi, jasa lainnya namanya tender. Atau dulu namanya lelang lah. Sekarang udah dihapus, nggak buka pelelangan. Kalau konsultan seleksi. Kenapa namanya seleksi? Karena kita menseleksi orang. Tidak serta-merta bisa kita menilai atau memilih konsultan itu hanya dari satu penilaian saja. Kalau barang misalnya, beli AC tadi, speknya udah jelas. Kalau nggak sesuai dengan spek, berarti nggak gugur kan, nggak diterima. Betul. Tapi kalau konsultan, kita seleksi. Kalau kita milih istri nih, kalau kita milih istri berarti milih orang kan? Betul. Menyeleksi kan? Betul. Kalau dia tidak cantik, oke lah bodinya tinggi, nggak apa-apa. Kalau nggak bodinya tinggi, baik hati. Tetapi kalau sudah tiga-tiganya memenuhi syarat, cantik, tinggi, baik hati, pasti itu kita pilih. Tetapi dalam tiga ini tidak ada yang memenuhi syarat sempurna. Kalau dia tidak
cantik, yang penting dia tinggi. Tidak tinggi, yang penting dia baik hati. Itu bedanya. Terkait tadi memilih jasa konsultan dalam regulasi Perpres, di dalam perlemnya, peraturan lembaga, peraturan lembaga, LKPP, juknisnya lah, teknis tindak lanjut daripada Perpres itu, pemilihan seleksi untuk konsultan ada caranya, ada 4 evaluasi. Evaluasi kualitas dan biaya, evaluasi pagu anggaran, evaluasi biaya terendah. Nah, jadi dari 4 evaluasi inilah kita menilai kriteria konsultan apa yang kita inginkan. Kalau misalnya tadi, konsultan yang sudah harganya sudah di pasaran sudah jelas, nah, berarti kita pakai harga atau biaya terendah. Kalau misalnya ingin kita dapat konsultan yang terbaik sekali, walaupun harganya mungkin melebihi RAB yang kita buat, berarti kita pakai penilaian jasa konsultan secara pagu anggaran, pangkas anggaran. Jadi ada kriteria seperti itu ya? Ada metode-metode pemilihan seperti itu, metode penilaiannya, metode evaluasinya dalam seleksi jasa konsultan. Sehingga memang kalau konsultan nggak bisa kita standarkan seperti beli barang biasa. Karena tadi pemilihan seorang istri, menyeleksi itu susah nggak sih manusia? Berbeda dengan barang ya, barang tender gitu ya. Berbeda, sangat jauh berbeda. Iya, tadi nampaknya Pak Dewo, ulasan Pak Dewo ini sudah mulai mengarah ke persoalan teknis ya. Mungkin saya juga dalam konteks mempertanyakan terkait dengan pengadaan barang dan jasa, akhirnya kita akan bermuara pada persoalan teknis. Karena pada prinsipnya kalau kita hanya berbicara pada tataran prinsip dan tataran asas dalam pengadaan barang jasa, tentu tujuan yang akan kita capai nanti mungkin akan susah terrealisasi. Nah, jadi begini Pak Dewo, terkait dengan pembahasan kita ini gitu, ke depan saya akan ajak Pak Dewo untuk mengulas lebih jauh, lebih detail lagi. Tadi saya menarik, ada pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah pada umumnya, pengadaan barang dan jasa BLU, pengadaan barang dan jasa untuk BUMD atau BUMN. Nah, cuman persoalannya Pak Dewo saat ini mungkin waktu kita terbatas, dan ke depan kita akan membahas lagi, mengulas lagi lebih detail terkait dengan persoalan ini. Jadi saya sangat berterima kasih Pak Dewo bisa bergabung hari ini. Kita membicarakan pengadaan barang dan jasa secara umum dulu. Nanti kita buat segmen-segmen berikutnya. Nah, mungkin sebelum Pak Esdar tutup, ya ini buat ini juga buat pengetahuan secara halayak ramai, buat masyarakat juga, buat penggiat pengadaan juga, buat pelaku pengadaan, terutama pelaku nih. Pelaku pengadaan tuh saat ini semua pada takut. Kalau zaman dulu orang yang namanya jadi pimpro, orang pada berebut. Pimpro pimpinan proyek. Pada berebut tuh dulu orang. Berebut ya? Sudah berpikir tugas di tempat basah nih. Basah nih, pasti basah. Bukan kerja di subak ya, tempat basah. Orang pada berebut. Tetapi sekarang ketika orang ditunjuk menjadi PPK, PPK namanya sekarang, pejabat pembuat komitmen. Itu orang sudah pada keder duluan. Khawatir. Karena yang ditakutkan kata-kata pembukaan Pak Esgar tadi, korupsi. Merugikan keuangan negara. Padahal kalau saya bilang nih Pak Esgar ya, seorang PPK itu nggak perlu takut korupsi. Karena itu memang sudah dilarang. Kalau Anda nggak melakukan apa yang karena sudah dilarang. Sepanjang kita tidak memenuhi rumusan pasal itu jangan takut ya. Justru yang harus ditakutkan PPK itu harusnya pekerjaan itu tidak selesai yang harus ditakutkan. Betul sekali. Jadi tidak sesuai dengan tujuan pengadaan untuk pelayanan publik, untuk kesejahteraan umum gitu ya. Oke Pak Dewo, tadi closing statementnya itu betul-betul ini ya, harusnya membuka paradigma bagi PPK gitu. Tidak perlu khawatir lagi terkait dengan persoalan korupsi, merugikan keuangan negara sepanjang rumusan delik itu tidak dipenuhi. Betul. Gitu ya. Betul.
Baik Pak Dewo, terima kasih sekali. Sama-sama Pak SKR. Tadi betul-betul memberikan saya juga pemahaman baru terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Tapi janji nih Pak Dewo ke depan akan hadir lagi. Siap. Kita akan bahas lebih detail terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang lain, terkait misalnya BLU, di BUMD, bagaimana di universitas saya, bagaimana ke depannya begitu. Sehingga mudah-mudahan lah dari apa yang kita bahas ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat umum. Betul. Dan satu hal lagi, bukan bermaksud untuk menggarami lautan, ya. Jadi pada prinsipnya adalah pembahasan kita di sini adalah mencoba memberikan gagasan, mencoba memberikan semacam pemahaman terkait dengan pengadaan barang jasa sebagaimana yang Pak Dewo ketahui, dan mungkin dalam konteks saya dari sisi hukum sejauh mana saya memahami hal tersebut, ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru dan kita akan bertemu lagi pada segmen-segmen berikutnya. Terima kasih.